Halo brother, finally iOS 17.5 dirilis resmi sama si Apple untuk semua pengguna iPhone yang udah support iOS 17. Lalu fitur apa aja yang baru di iOS 17.5 ini? Kita cek, let's go! Ya, kita akan cek dulu untuk size update-nya. Di sini untuk iOS 17.5 size update-nya di semua iPhone relatif nggak terlalu gede, sekitar 800 MB-an. Di iPhone XR gua, iPhone XS Max juga kurang lebih sama, sekitar 800 MB-an kalau kita update dari iOS 17.4.1. Oke, lanjut aja kita untuk cek dari build number-nya, masuk ke setting, pilih general, lalu about, dan bisa kita cek untuk build number di iOS version 17.5 ini ada di 21F79. Sekali lagi, untuk build numbernya ada di 21F79. Lanjut kita cek untuk iPhone storage-nya apakah mengalami bugs. Kita cek. Oke, loading ini cepet banget, nggak ada bugs untuk loadingnya. Kita cek untuk iOS-nya di sini 11,3 GB. Untuk sistem datanya ada di 1,88 GB. Ini artinya nggak ada bugs, nggak ada kendala sama sekali. Dan setiap iPhone mungkin aja beda. So, buat kalian yang ngalamin bugs di iPhone storage, coba kalian lakukan force restart. Nanti biasanya setelah di force restart kadang bisa normal lagi, nggak ngebengkak lagi. Coba cek aja dulu di iPhone kalian masing-masing. Lanjut di fitur-fitur baru yang ada di iOS 17.5 ini. Yang pertama adalah penambahan wallpaper. Kalau kita lihat di wallpapernya, di sini ada wallpaper baru yang namanya wallpaper dengan bertemakan Pride. Di sini ada tambahan baru, wallpaper yang dikhususkan memang untuk kaum LGBTQ+ community. Jadi kalau memang kalian mau pakai silahkan tanpa memaknai lebih. Tapi kalau memang merasa kayak gimana gitu, boleh kalian abaikan aja karena masih banyak wallpaper baru yang lain yang keren-keren juga. Oke, itu yang pertama. Lalu untuk berikutnya, fitur baru yang ada di iOS 17.5 ini adalah banner dari widgetnya ini. Sekarang lebih dinamis. Jadi di widget podcastnya ini kalau kita ngeplay podcast, maka si bannernya ini, ad bannernya bakal ngikutin warna dari ad banner podcastnya. Sekarang lebih dinamis aja. Mirip-mirip di Apple Music lah kayak gitu. Lalu ada juga fitur baru lainnya yaitu adalah anti-tracking protection. Jadi ketika ada alat pelacak di sekeliling iPhone kita, nanti si Find My itu bakal ngedeteksi dan bakal ngasih notifikasi ke iPhone kita kalau kita sedang dilacak. Ini untuk mengantisipasi atau mencegah kita diikutin, di stalking, dilacak dan di tracking oleh orang-orang tertentu yang menggunakan alat-alat pelacak di luar dari alat-alat yang disertifikasi oleh Apple kayak gitu. Jadi untuk fitur keamanan aja sih, apakah kita ternyata ada yang ngikutin, ada yang mata-matain, ada yang mantau, ini nanti bisa terdeteksi oleh sistem yang ada di iPhone dengan aplikasi Find My. Nanti bakal munculin notifikasinya ke handphone kita. Jadi kita berasa lebih aman lagi ketika kita ada di suatu tempat gitu. Fitur berikutnya adalah repair mode. Nah, repair mode ini kalau sebelumnya kita akan servis iPhone kita yang bermasalah, yang kena problem apapun itu masalahnya, kita datang ke Apple Store atau ke service center resmi. Kalau di Indonesia itu kayak Mitra Care, kita itu akan diminta buat menonaktifkan Find My. Tujuannya adalah untuk memastikan iPhone yang kita servis itu adalah iPhone milik kita pribadi, bukan iPhone dapat nemu atau mungkin bahkan dapat nyolong yang punya orang gitu. Tapi sekarang dengan adanya mode repair mode, ketika kita mau servis kita nggak perlu lagi menonaktifkan fitur Find My. Caranya kita masuk ke aplikasi Find My, kita masuk, lalu kita pilih iPhone mana yang akan diservis nantinya. Misalkan di sini gua iPhone 14. Tinggal kita set ke bawah. Di bagian paling bawah di sini ada remove this device. Kita klik aja, maka bakal muncul notifikasi kayak gini. Cannot remove iPhone, prepare this device for repair. Tinggal kita continue, masukin Apple ID dan masukin password, selesai tanpa harus mematikan Find My-nya. Kayak gitu. Ini akan lebih mempermudah kita sebetulnya untuk melakukan servis kalau ada kendala di iPhone-nya. Tapi mudah-mudahan kita nggak pernah datang ke service center, yang artinya handphone kita aman-aman aja dan normal-normal aja. Kayak gitu. Oke, fitur berikutnya lagi yang cuman ada di Amerika sayangnya adalah di aplikasi Apple News. Jadi sekarang di aplikasi Apple News itu kita bisa baca berita, informasi dan sebagainya dalam keadaan offline. Tinggal diaktifkan ke menu setting aja. Cuman sayangnya hanya bisa dilakukan di region Amerika. iPhone gue ini adalah iPhone region Indonesia atau lokasinya itu ada di Indonesia, jadi nggak bisa ada fitur tersebut.
Untuk fitur lainnya juga yang sudah ditambahkan Apple ada yang namanya fitur web distribution. Dengan fitur web distribution ini kita bisa menginstal sebuah aplikasi yang kita pengen dari website developernya langsung, nggak di App Store. Cuman sayangnya sekali lagi ini hanya ada di Uni Eropa aja. Untuk di Indonesia atau di negara-negara lain kita masih belum bisa install aplikasi di luar App Store, itu aja. Kalau untuk performanya sendiri, untuk multitasking ini sebetulnya nggak ada masalah sama sekali. Yang gua rasain untuk pemakaian kurang lebih ini dari versi RC itu sekitar 2-3 harian. Ini relatively cukup enak, cukup lancar. Menurut gue ini lebih baik daripada iOS 17.5. Gue nggak ngerasain adanya bugs-bugs yang cukup mengganggu. Termasuk tadinya panas kalau kita misalkan lagi rekam video atau lagi foto-foto, biasanya di iPhone versi kemarin atau di iOS versi kemarin di 17.4.1 ini si iPhone-nya itu gampang banget panas, cepet banget panas, walaupun baru ngerekam beberapa detik, nggak sampai 1 menit itu udah mulai anget. Dan sekarang udah gue coba relatif lebih aman dan lebih adem. Begitu juga kalau gue lagi scroll Instagram atau sosial media yang lain, ini menurut gue 17.5 di iPhone 14 ini relatif lebih baik daripada 17.4.1. Lalu gimana untuk daya tahan baterainya? Sebetulnya untuk daya tahan baterai ini relatif standar aja, nggak ada peningkatan dari versi sebelumnya atau ada penurunan dari versi sebelumnya. Normal-normal aja, oke-oke aja. SOT yang bisa gua dapet sekitar 5-6 jaman dalam pemakaian intensitas yang cukup tinggi. Jadi ini menurut gua nggak ada masalah sama sekali untuk baterai dan untuk suhu iPhone-nya. Nggak tahu nanti ke depan atau mungkin di iPhone kalian punya pengalaman yang berbeda, boleh kalian ceritain aja di kolom komentar. Paling bugs yang gua rasa sampai saat ini adalah adanya di masalah sini, di masalah airdrop. Jadi kalau kita nempelin airdrop, mau menggunakan fitur name dropnya ditempelin dengan iPhone yang lain, itu kadang-kadang nggak work, kadang-kadang cuek aja, atau kadang-kadang kalau lagi transfer setengah jalan file yang lagi ditransfer kadang-kadang gagal, nggak nyampe-nyampe, loading terus dan lain sebagainya. Harus dilakukan force restart atau nge-restart iPhone-nya baru bisa berjalan dengan normal. Itu aja bugs yang gua rasa sejauh ini, yang gua rasain untuk daily gua. Belum ada bugs-bugs yang menurut gua ngeganggu atau menurut gua bikin risih kayak iOS 17.4.1 sebelumnya, yang gampang banget panas waktu gua record video itu sangat amat mengganggu banget. Terus untuk di WhatsApp juga ini relatif aman. Jadi kalau kita lagi ngechat sama orang, lagi chattingan sama orang, jaringannya nggak terputus tiba-tiba, ini aman, lancar dan nggak ada kendala sama sekali. Kayak gitu. Kalau di iPhone kalian, apakah udah lebih baik dari iOS 17.4.1 atau masih sama aja? Boleh kalian komen aja di kolom komentar. Mungkin itu aja, nanti akan gue coba ceritain lagi kalau ada hal-hal baru yang gue temuin di iOS 17.5 ini. Terima kasih udah nonton video ini sampai selesai. See you next video, bye-bye.